Ternyata rasa sakit yang ibu-ibu acuk rasuan itu satu kali sakit tidak terbalas. Ini ketika pemuda bertanya, hal jasa itu ya Abdullah, apakah saya sudah membalas, sudah cukup balas dengan saya gendong dia melaksanakan haji ini? Tidak. Inilah gambaran ibu dan bapak betapa besarnya jasa orang tua kita. Kita tidak bisa membalasnya dengan bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anak kami, para jemaah, seluruh kaum muslimin yang tidak kami sebutkan nama dan kelas satu-satu yang hadir di masjid kita, Masjid Raya Jihad ini yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai di malam Ramadan yang ke-11 ini, iya kasabaleh Pak Ibu. Iya kasabaleh Pak Ibu. Nah, jadi hari hujan-hujan, suara gak lunak tenang Bapak ya. Jadi tetap kita semangat. Kita bersyukur di malam Ramadan yang ke-11 ini dalam cuaca yang hujan, tapi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat isya kita secara berjamaah. Dan insya Allah setelah tausiah ini kita akan bersama-sama melakukan salat tarawih dan witir. Kita berdoa ibu dan bapak, mudah-mudahan segala langkah kaki, segala ibadah yang kita lakukan pada malam Ramadan ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin dan juga anak-anak kami yang sepertinya mencatat, judul tausiah kita malam hari ini adalah ihsan kepada orang tua.
Kalau malam tadi serentak juga tausiah kita judulnya adalah kewajiban orang tua kepada anak. Sekarang ihsan kepada orang tua, berarti anak bagaimana dia nanti melakukan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ulama memahami Ibu dan Bapak bahwa ihsan ini maknanya adalah fawqal wajibat. Artinya adalah di atas kewajiban. Jadi kalau sebagai seorang anak hanya melakukan kewajiban disuruh dari orang tuanya dia patuh, itu baru sebatas kewajiban. Tetapi ihsan ini adalah jauh di atas lagi kewajiban itu. Berarti sudah luar biasa bagaimana anak itu melakukan pengabdian kepada kedua orang tuanya. Pernah diriwayatkan Ibu dan Bapak, ini sebagai kajian pengantar, ada seseorang yang menggendong ibunya naik haji, lalu dibawanya tawaf, digendongnya sa'i, artinya dia bawa ibunya. Ini seorang pemuda mengajak melakukan ritual ibadah haji, dia gendong ibunya yang sedang sakit ini. Lalu setelah dilakukan itu, bertemu dia dengan Abdullah bin Umar. Ditanya kepada beliau, "Wahai Abdullah, saya sudah menggendong ibu saya naik haji. Saya gendong dia tawaf keliling ke Ka'bah. Saya gendong dia melakukan sa'i dan semua ritual ibadah ini. Apakah saya sudah membalas jasanya, wahai Abdullah?" Lalu dengan tegas disampaikan, tidak. Abdullah bin Umar menyatakan, walaupun engkau bawa orang tuamu naik haji, kau gendong dia, kau gendong pula dia tawaf sa'i keliling Ka'bah itu, kamu belum mampu membalas satu bentuk sakitnya dari semua sakit yang dia alami oleh ibumu ketika dia melahirkanmu. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, itu gambaran membalih rasa sakit ama awak ketika melahirkan kita, sakit bertambah-tambah sakit. Ibu-ibu, yuk sakit melayan ibu. Kurang tenang suaranya. Yuk sakit melayan ibu-ibu. Kok bapak lo menjawab? Oh, tanya ibu lupa deh. Berarti benar kan? Sakitnya sekali, dua kali, berkali, Bu. Acok, Bu. Acok. Nah, ternyata rasa sakit yang ibu-ibu acok rasuan itu satu kali sakit tidak terbalas. Nah, ini ketika pemuda bertanya, hal jasa itu ya Allah, apakah saya sudah membalas, sudah cukup balas dengan saya gendong dia melaksanakan haji ini? Tidak. Inilah gambaran Ibu dan Bapak betapa besarnya jasa orang tua kita. Kita tidak bisa membalasnya dengan bentuk apapun. Tidak kata balik jasa orang tua. Kita yang ada di mesin Ibu dan Bapak sekarang, apakah orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, kita punya kewajiban yang tetap ada, ihsan kepada orang tua kita. Jadi jangan dianggap ibu bapak lah meninggal ya ma'awak lah berarti kita melakukan kewajiban, tidak. Nanti kita akan sampaikan bagian terakhir nanti bagaimana ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, ayah ibu saya sudah meninggal, bagaimana cara saya berbuat ihsan kepadanya? Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ulama sudah mencoba menghitung, ada sekitar 13 kali kata-kata ihsan ini disebut dalam Al-Quran, Ibu dan Bapak. 7 kali di antara kata ihsan itu langsung bergandengan dengan perintah kewajiban mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Berarti ihsan, berbuat baik, pengabdian, bakti anak ke orang tua ini ada hal yang penting dalam Al-Quran ini.
yang perlu kita lakukan. Sehingga disebut lebih kurang kata-kata ihsan itu 13 kali dalam Al-Quran. Dan satu di antaranya berapa? Inilah ayat yang kami bacakan tadi, Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Ini kita jadikan dasar utama kajian kita malam hari. Nah, ini di sini nampaklah di sini berapa? Bagaimana bentuk cara ihsan seorang anak kepada orang tuanya yang masih hidup. Kita ulang kembali ini berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti ini konsep utama Ibu Napa, konsep tauhid yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa kita diperintahkan oleh Allah hanya menyembah kepadanya, tidak boleh menyembah yang lain. Haram hukumnya menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau harus padek ke benar. Konsep tauhid kok ini harus mantap kita. Tidak boleh goyang. Kalau tauhid awak goyang, nanti pengamalan seluruh ajaran agama ini bisa juga goyah kita lakukan. Kita akan nanti kadang ragu-ragu, yang wajib kita tinggalkan, yang dilarang wak karajuan. Ini konsep tauhid ini kurang mantap. Makanya Nabi Rasulullah 13 tahun dia di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yang diajarkan hanyalah persoalan kajian-kajian tauhid, bagaimana bertuhan, bagaimana berkeyakinan yang mantap dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk Ibu Napa, kita ini bisa maksimal berbakti pada orang tua kita, bisa berbuat ihsan pada orang tua kita, itu harus dasarnya pondasi tauhid itu benar. Kalau tauhid ragu atau kurang benar, kurang baik, kita akan kurang baik nanti melakukan ihsan kepada orang tua. Karena itulah persoalan keimanan yang harus kita permantap, tauhid kita harus berkuat, agar nanti kita betul-betul bisa melakukan syariat-syariat agama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah diperintahkan menyembah Allah dan jangan sembah selain daripada Dia itu, barulah di sini disampaikan wa bil walidaini ihsana, dan barulah disuruh kita berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Anak-anak yang mencatat, madok ke Pak Stel? Masih ada ayah ibunya nah? Masih? Ada keduanya? Alhamdulillah. Lain lelok kaya makna. Lain ada melawan ke orang tua di rumah. Lain ya cok. Ini gambarnya. Jadi anak-anak nah, yang masih hidup orang tuanya walaupun bapak-bapak kita ini kan sekarang yang sudah berumur lanjut masih hidup orang tua kita. Sebagian ada yang keduanya masih hidup alhamdulillah, yang satu tinggal alhamdulillah, yang sudah meninggal kita tetap memberikan nanti ihsan kepada orang tua kita. Ayat ini mencontohkannya sebagian bentuk ihsan kita kepada orang tua kita. Bagaimana bentuknya? Yang pertama Ibu Napa, kita sampaikan di sini, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nah, itu yang penting. Ibu bapak, anak-anak kami yang masih ada orang tuanya sekarang, pertama syukurilah. Kita akan banyak bersyukur anak-anak semuanya ketika kita melihat bagaimana teman-teman kita sebagian tidak lagi ada orang tuanya, tidak bisa lagi membelai orang tuanya. Kalau kalian tahu ada teman-teman kalian yang ayah ibunya tidak ada lagi, tidak bisa berteman dengan kalian, dengan dia, bagaimana nanti enaknya bercengkrama, makan sahur,
bahasa nanya baca cerita ketika kita berbuka puasa, tidak dapat. Berarti kalian harus banyak bersyukur masih ada ayah ibunya. Maka kita perlu berbakti yang sempurna pada ayah ibu kita. Ba'acaronyo yang disampaikan di sini, jika salah seorang di antara keduanya imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, berarti berapa? Kalau orang tua awak kadua-duanya atau salah seorang lah mau lanjut, jo awak tinggalnya kini. Apa kata ayat? Fala taqul lahuma uffin. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Ini hadis mendefinisikan yang berapa? Ini kata yang paling sebenarnya tidak boleh. Andai kata ada bentuk bahasa lain yang lebih dari itu akan disampaikan. Inilah bahasa yang paling halus menyatakan kalau kita harus berbakti pada orang tua. Tidak boleh awak mengejek, tidak amuah. Apalagi malih, apalagi melawan, menindakkan. Berkata ini adalah sebuah hal yang sangat dalam, indikasi tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Itu dosanya besar. Ya anak, gadang dosa anak-anak kalau mengecekan ini kan enggak ya maleh dan maleh dan ya. Kalau ama ambil anda ya dina gadang dosanya. Dan padusi tolong sapu rumah. Awak kawa jo melawan dosa besar. Berkata ini indikasi ada pendongkoran, ada indikasi tidak mau, tidak rela. Lembut. Sedangkan berkata saja dilarang oleh Allah. Apalagi kita terang-terangan melawan, terang-terangan berkata kepada dia tidak mau. Apalagi disuruh orang tuanya bakarajo, dia pula menyuruh ayah ibunya mengerjakannya. Betapa besar-besarnya. Ini gambaran ibu apa? Dia anak, terutama anak-anak nih, nak. Halo, anak-anak, tidak boleh mengecek dong. Kalau disuruh ayah awak, kita wajib patuh, tidak boleh mengecekan maleh tadi. Lai jalan jawaban ayo. Yang pertama. Berikutnya berapa? Wala tanharhuma. Ini naik ke batikan yang lebih tinggi. Tadi jangan katakan atau indikasi tidak mau melakukan, atau malas, atau ada mendongkol. Yang berikutnya ini terang-terangan. Wala tanharhuma. Janganlah engkau membentak. Bu, dibantah orang tuanya. Jangan kamu membentak orang tuamu. Dan tadi kata kasar, menghardik, itu dosanya sangat besar. Tapi katakanlah wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah atau ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kata-kata yang lembut, yang sopan. Ini yang harus kita katakan pada orang tua kita. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Nafa ayat 24-nya, waqfid lahumma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu. Tawadhu. Kau orang tua, Bapak Ibu, kita harus rendah hati kita. Bertawadhu, jangan tinggi pula menyombong diri pada orang tua kita. Rendah hati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Apakah dia sedang sakit, Ibu Bapak, walaupun kadang-kadang kita kurang sabarnya, ini perintah Allah. Inilah jalan ke surga pengambilan anak-anak ketika ibunya, orang tuanya masih hidup. Wa qur rabbirhamhuma. Kemudian berikutnya,
selalulah doakan orang tua itu, Rabbirhamhuma, duhai ya Tuhan ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Kalau doa awak nak ya, doa orang tua kan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak dan mereka berdoa. Ini ada pendapat, ini ada satu kajian. Bahwa dunia ini benar-benar itu dalam konsep bahasanya ulama menyatakan sama dengan hutang. Apa maksudnya? Hutang piutang. Ketika kita ibu dan bapak ingin anak awak nanti berbuat baik kepada kita, maka caranya kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Anak-anak, diam seru deh. Kalau awak membentak orang tua awak, ibu bapak, kita sudah berhutang. Nanti balasannya anak kita juga akan membentak kita, ibu bapak. Berarti kalau kita mau ingin anak kita nih sayang pada kita, ramah pada kita, kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Berarti kita durhaka pada orang tua kita, berarti kita dianggap oleh para ulama berhutang, nanti besok akan dibalas hutang itu. Allah akan menjadikan anak kita juga durhaka kepada kita. Karena itulah ibu dan bapak, kita mari berbakti yang terbaik kepada orang tua kita, agar nanti juga anak-anak kita yang kita lahirkan melakukan hal yang sama kepada kita. Lalu bagian terakhir ibu dan bapak, ini sebagaimana tadi disampaikan, ada seorang sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, ayah waklah meninggal, mak waklah meninggal, bagaimana caranya kami berbakti kepada orang tua kami? Amalan apa yang ihsan pada orang tua ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ada 4 amalan yang perlu engkau lakukan ketika ayah ibumu meninggal. Yang pertama, mohonkanlah rahmat bagi keduanya. Yang kedua, mohonkanlah ampunan selalu bagi keduanya. Berarti berdoa wajib. Dapat rahmat di alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, disinari, dihindarkan dari azab neraka. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Nah, kalau ada orang tua berwasiat dulu pun apa? Laksanakan, ini sebagai bentuk ihsan kita pada orang tua kita. Yang keempat, yang terakhir, menghormati teman-teman orang tua awak. Jalin silaturahim dengan kawan orang tua awak. Jadi ayah awak meninggal, siap kawan-kawannya dulu. Ini anak perlu dia untuk menyambung silaturahim dengan teman-teman kedua orang tuanya. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah barangkali kajian tausiah kita dengan judul ihsan kepada orang tua. Artinya, apakah orang tua kita hari ini masih hidup atau sudah meninggal, kita mempunyai tetap kewajiban ihsan kepada orang tua kita. Sampai kapan batasnya? Sampai akhir hayat kita. Tidak ada batasnya, selagi nyawa masih di badan, kita perlu tetap wajib berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz dalam usianya.
الحمد لله